Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi khairi syara'i'i wa awfaha wa 'alima jahra kulli nafsin wa najwaha. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, azza rabban wa jalla ilaha. Subhanahu min ilahin karimin wa rabbin rahimin la yumathalu wa la yudaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi ilayna bi khairil milali wa azkaha wa ala alihi wa ashabihi khiyaril ummati wa afdaliha wa awlaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat berupa taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya masih mampu menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, salawat teriring salam. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa kita memegang teguh ajaran Rasulullah, menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semuanya akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di akhirat kita semuanya termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada semua yang hadir di sini agar kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa
melihat, mengintrospeksi diri apa yang sudah dia siapkan untuk akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha," dan demi jiwa, dan Allah yang menciptakan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada ketakwaan bagi jiwa, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menyesatkan jiwa sehingga menempuh jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku mengikuti ajaran Rasulullah, yang mengaku memegang teguh ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah untuk menerapkan apa yang dikandung pelajaran yang terdapat pada ayat yang baru saja saya bacakan tadi. Bagaimana seseorang bisa mensucikan jiwanya dan menjauhkan jiwanya dari segala bentuk perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan yang bisa mengotori jiwa. Di antara yang wajib kita lakukan dalam mensucikan jiwa kita adalah dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat ini kita menjelang pergantian tahun. Bagaimana seorang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertawakal itu artinya adalah berserah diri. Bertawakal itu artinya pasrah. Segala urusan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, nahnu kullibna bil-dhahir walam nu'ta ilmal awaqib. Artinya kita ini diperintah untuk melaksanakan apa yang nyata yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita semuanya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang akan terjadi nanti. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamul ghaiba illallah." Artinya katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada yang mengetahui apa yang belum terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita sebagai manusia yang diberi kelebihan keistimewaan oleh Allah berupa akal, kita gunakan akal kita untuk berpikir. Kita gunakan kekuatan yang Allah berikan pada kita untuk berusaha. Kita gunakan kepandaian, kecerdasan yang Allah berikan kepada kita untuk menyusun, mengatur apa yang hendaknya kita lakukan agar kita senantiasa bisa memperoleh kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia. Sukses di dunia untuk tentunya
kebahagiaan yang kekal dan abadi nanti di akhirat. Dengan kita semuanya senantiasa mengisi kehidupan kita di dunia ini adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan semua yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik, maka niscaya amal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan, jika kita niatkan dengan baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang dalam barometer syariah Islam itu adalah niat yang baik, maka niscaya kita semuanya akan mendapati, meskipun sepertinya itu adalah amal duniawi, nanti di akhirat kita akan mendapatinya sebagai amal ukhrawi yang menjadi pahala bagi kita semuanya dan memenuhi catatan amal kebaikan kita, memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada saat hari perhitungan amal atau yaumul hisab nanti. Oleh karena itu niat yang baik, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah di antara kewajiban hati bagi kita semuanya umat Islam. Jangan sampai kita menempuh jalan yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya orang yang mendatangi peramal, orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang mereka katakan, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan jika orang tersebut yang mendatangi dukun atau peramal mempercayai, meyakini bahwasanya dukun dan peramal ini bisa mengetahui apa yang belum terjadi, padahal itu khusus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui, maka itulah yang bisa menyebabkan seseorang itu dianggap telah kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad. Akan tetapi jika ada orang yang hanya mendengar saja kemudian tidak percaya, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang sudah terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa karena mendengar perkataan orang-orang tukang peramal dan orang-orang yang profesinya sebagai dukun tersebut. Apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, terutama tahun yang akan datang adalah tahun politik. Siapapun yang terpilih nanti kita serahkan pada Allah. Namun kita semuanya yang diberi akal oleh Allah, diberi hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berpikir, kita bisa memilih mana yang lebih tepat untuk dipilih, mana atau siapa yang lebih patut untuk dipilih. Kita bisa menilai siapa yang harus kita jadikan sebagai pemimpin kita semuanya demi kebaikan kehidupan kita di dunia dan demi kelancaran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, terutama kualitas ibadah, kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita. Semoga kita semuanya di tahun yang akan datang bisa meningkatkan ibadah kita dan menjadikan iman kita semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد بالمؤمنين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمؤمنين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ارحم ولاة أمورنا وألهمهم الخير والرشاد فيما فيه مصلحة أمتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يصدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.